mulut terbuka seperti ini, lalu matanya itu melotot, tapi kayak item-itemnya itu udah nggak ada loh men. Kayak Oke Sobat Camat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, nggak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman sekalian sebanyak-banyaknya. Buat yang baru bergabung, silahkan menonton dan selamat menikmati. Oke Sobat Camat, kali ini gue mau menceritakan tentang pengalaman pribadi gue, yang dimana pengalaman ini cukup menegangkan di dalam hidup ini men. Karena kali ini video gue bertemakan tentang matinya susah karena pasang susuk. Oke, ini dia ceritanya. Oke Sobat Camat, jadi kejadian ini bermula dari tahun sekitar 2007 atau 2008, gue lupa, nggak ingat seutuhnya. Dan cerita ini tuh kalau nggak salah ketika gue masih SD ya, Jadi cerita bermulai dimana bokap gue mengenal temannya yang memang temannya ini notabene sebagai pejabat di salah satu aparat instansi negara men. Ya mungkin jabatan beliau udah tinggi ya, karena memang orang lain itu menganggap beliau itu sebagai orang wibawa, bijaksana, dan karismatik juga. Karena apapun yang keluar dari mulut beliau, orang itu pasti langsung segen. Ya karena ya gue nggak tahu ya, karena waktu itu orang-orang sih ngejelasinnya bahwa beliau ini, si A ini, itu memiliki wibawa yang cukup tinggi banget men. Nah ada di suatu momen, jadi beliau ini memang sudah tua ya. Pas kenal bokap gue itu adalah orang tua yang memang umurnya udah di atas 60 tahunan men. Nah pada saat itu beliau itu mengalami sakit parah yang memang harusnya sudah dinyatakan di kondisi meninggal. Tapi ironiknya adalah pada saat kejadian ini, kesaksian dari anaknya bahwa beliau ini udah 3 kali sakaratul maut tapi masih tetap belum mati, ataupun nyawanya masih nyangkut di dalam jasadnya ini men. Nah kejadian pertama itu dimana beliau ini sekarat atau sakaratul maut di awal tahun men. Nah jadi kondisi beliau ini sekaratnya itu adalah dia tuh seperti kayak orang sekarat umumnya atau sakaratul maut pada umumnya, mulut terbuka seperti ini, lalu matanya itu melotot, tapi kayak item-itemnya itu udah nggak ada loh men. Kayak mata kita kan ada item-itemnya, dan itu makin mengecil, dan seketika lepas terus masih hidup lagi. Jadi selalu seperti itu, dan itu kejadiannya adalah di awal tahun, pertengahan tahun, dan akhir tahun. Lalu keluarga beliau tuh ya mungkin stres, depresi, segala macem, dan pada akhirnya memang kan notabene bokap gue juga orang yang punya kemampuan di bidang spiritual juga ya men. Beliau ini, istrinya ini minta tolong ke bokap gue pada waktu itu. Pada saat bokap gue kesana, dan ternyata memang sebenarnya kondisi orang ini tuh sudah setengah nyawa. Dalam arti harusnya nyawanya itu udah lepas, tapi dia masih tetap nyangkut dikarenakan oleh suatu sebab yang memang di dalam dirinya ada yang tertanam. Mungkin bisa kita kenal dengan istilah susuk. Nah jadi memang cerita istrinya beliau ini udah berguru kemana-mana, mungkin dari ujung timur sampai ujung barat men. Beliau ini selalu berguru dari manapun ke gunung manapun, melakukan pertapaan segala macam beliau lakukan. Nah pada suatu saat beliau ini kenal dengan seseorang men, yang dimana orang ini dianggap beliau orang sakti. Lalu ya gue nggak tahu alurnya dia gimana, istrinya itu cerita bahwa memang pernah beliau ini dipasang susuk. Yang pertama adalah susuknya itu ditanam di sebelah sini nih, atau dagu kita, dan beliau bilang tuh untuk
karismatik dalam berbicara. Dan kedua ada di dahi sebelah sini. Jadi untuk tatapan mata beliau memang tajam banget ya. Mungkin lebih tajam dari mata elang pada umumnya di pinggir jalan. Ya justru itu yang menyebabkan dia memang susah meninggal. Dan yang satu lagi tuh ada di mana? Yang satu lagi susuknya itu terpasang di tangannya sebelah sini nih. Jadi memang beliau ini terkenal juga kayak sering banget nindas ataupun numbas orang-orang yang memang melakukan kejahatan juga, kayak contohnya preman, perampok, segala macam. Ya beliau pada saat itu memang kondisinya baik-baik aja men. Mungkin bisa kita kenal juga dengan ilmu kebal juga ya. Beliau juga punya ilmu kebal segala macam. Dan setelah dicek sama bokap gue, tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari sini dan sini nih. Yang keluar tuh ada dua bentuk ya. Yang pertama batu merah delima ada di sebelah sini nih. Dan yang kedua adalah kayak mungkin kayak berlian ya bentuknya, kayak berlian. Dan berlian itu terletak di antara kedua bola matanya sebelah sini. Nah yang di sini memang agak susah ngambilnya men. Karena yang sudah di sini tuh adalah udah mendarah daging. Jadi si bendanya itu udah mencair dan dia bersatu di dalam darah men. Semoga lo semua bahkan termasuk gue yang nonton video ini dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, yang dimana memang hal itu sebenarnya nggak berguna juga men buat kita. Karena untuk apa kita menggunakan seperti itu tapi mempersulit untuk kematian kita menghadap sang pencipta gitu loh. Nah yang satu ini belum dicabut nih sama bokap gue. Jadi itu memang perlu waktu. Bokap gue juga bilang perlu waktu men. Karena perlu waktunya nggak mudah. Apalagi yang udah mendarah daging ya. Udah bener-bener mendarah daging segala macam. Lalu pada akhirnya bokap gue mungkin dapat petunjuk atau apa. Gue nggak paham juga karena gue memang masih kecil banget. Dan disitu langsung bokap gue minta persyaratan ataupun perlengkapan yang memang digunakan untuk ritualnya buat ngeluarin si susuk tersebut men. Dan tiba di saat waktu yang tepat, di malam yang tepat ya susuk itu dilepas. Dan keluarnya itu lu tahu nggak? Keluarnya itu dari tangannya sebelah sini itu seperti kayak darah hitam, benar-benar hitam pekat. Ini keluar dari sininya men, keluar. Dan itu baunya nauzubillah menjalit, bener-bener bau busuk. Gue pun juga nyium di situ men. Setelah itu dari sininya telinganya juga keluar darah. Cuman darahnya memang udah warna hitam. Kedua hidungnya bahkan di sini. Yang lebih serem lagi di sini. Bener-bener keluar darah. Dan itu bener-bener ya Allah bau banget men. Bener-bener bau banget. Dan setelah itu paginya beliau ini udah mulai tersadar. Dari sakitnya ini akhirnya beliau udah bisa mandi, udah bisa segala macem. Dan pada waktu asar, sebelum sholat asar, beliau sempat ngomong ke anak istrinya bahwa dia minta maaf apabila ada kesalahan, apabila dulu pernah melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan segala macam. Intinya beliau itu minta maaf. Dan setelah minta maaf, beliau sholat asar. Dan setelah sholat asar, beliau bilang ke istrinya bahwa dia ingin istirahat, ingin tidur. Dan setelah itu menjelang maghrib, pas beliau ini dibangunkan oleh anak dan istrinya, ternyata memang sudah meninggal men. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimanapun juga kita harus mengambil hikmah yang terbaik men. Mungkin kita juga nggak sadar ya kalau untuk saat-saat ini lo semua yang nonton video gua ada yang pakai susuk ataupun pakai segala macam. Mending saran gue cepet-cepet lo sadar deh. Soalnya gimana pun juga itu nggak baik juga buat rohani kita. Karena akan mempersulit kita untuk menghadapi kematian men. Nauzubillah min dzalik men. Dan setelah itu meninggal, dikuburin dengan layak, di ngajiin, ditahlilkan, ya intinya umumnya kayak orang meninggal biasa lah, sesuai dengan agama gue, agama Islam gitu loh. Ya jadi benar-benar cukup menegangkan ya, apalagi kayak lu tau lah kalau orang mati itu susah banget gitu. Memang kasus-kasus ini tuh nggak sekali dua kali,
terjadi di Indonesia ya, bahkan sering banget terjadi di kota-kota besar umumnya yang memang dimana notabene perlu begituan untuk memperkaya diri, untuk intinya untuk terlihat wah di mata manusia. Dan sebenarnya hal itu benar-benar mempersulit kehidupan kita juga, karena pada dasarnya juga hal itu butuh sesuatu yang kita korbankan. Nauzubillah min dzalik deh. Pokoknya lo semua yang nonton video gue supaya bisa ambil hikmahnya dan semoga terhindar dari hal apapun yang memang dilarang oleh agama dan Tuhan, men. Ya, sampai sini aja video gue. Terus support channel gue supaya gue lebih bersemangat lagi dalam berkonten. Dan jangan lupa nih, nyalakan loncengnya supaya dapat video gue yang terupdate, men. Oke, kali ini sekian dari gue. Seperti biasa, salam tua gapat dari Calon Maya.